wabarakatuh. Saya Karmila Juvana Putri dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membahas mengenai usul fikih yang diampu oleh Bapak Fuad Ainul Yakin yang bertema sumber dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Berhukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga, Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah, juga karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkapan-ungkapan Al-Quran, mujmal, mutlak, am, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah. Adapun kata Al-Munazzal maksud membedakan Al-Quran dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat ala Muhammad dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkashi sebagaimana dikutip oleh Amroni Drajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, diantaranya Al-Kitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahman, Furqan, dan Asyifa. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Merujuk pada pembahasan para ulama, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3. Sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab Usul Al-Fiqh Al-Islami yang juga dikutip oleh Ernawati. Di antaranya yaitu A. Hukum akidah. Ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah SWT dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. B. Hukum etika adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. C. Hukum amalia, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amalia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nadar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu muamalah ma'an-nas atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum.
Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib secara umum, kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian. Di antaranya 1. Al-Ahkam Al-I'tiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. 2. Al-Ahkam Al-Khuluqiyah, suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. 3. Al-Ahkam Al-Kauniyah, suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. 4. Al-Ahkam Al-Ibariyah, suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. Yang terakhir yaitu Al-Ahkam Al-Asyariyah Al-Amaliyah, hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara, sebagaimana berikut. 1. Ijmali, penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail, sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Yang kedua yaitu tafsili. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu isyarah. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Selain 3 cara tersebut, lain halnya pembagian cara menurut Firdaus. Menurutnya, Al-Quran menjelaskan hukum dengan cara sempurna, global, dan isyarat. Perbedaannya hanya pada cara sempurna dan terperinci. Sebagai contoh penjelasan yang sempurna adalah perintah puasa. Dalam hal ini, fungsi dari sunnah Nabi sebagai penguat makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Hemat penulis hal ini sama saja dengan cara yang tafsiri, hanya berbeda dalam penggunaan istilah saja. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu berarti sesuatu yang baru atau kabar. Maksudnya, jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Namun, makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghawri memberi definisi sebagai berikut. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disampaikan dengan istilah sunnah, khabar, dan athar sebagaimana berikut. A. Sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira, atau setelah kerasulan beliau. Yang kedua yaitu kabar. Secara bahasa, kabar artinya al-naba atau berita. Selain itu, kabar juga berarti hadis, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan kabar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa kabar lebih umum daripada hadis. Yang ketiga yaitu asar. Secara etimologi, asar berarti sisa atau sesuatu peninggalan. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa asar adalah sinonim dari hadis. Artinya, ia mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu, asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang berdiri dari perkataan atau perbuatan. Jika ditinjau dari segi makna hadis, maka hadis dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Adapun macam-macam hadis jika ditinjau dari segi penyadarannya, maka ada 2 macam, yakni hadis nabawi yang disandarkan kepada Nabi dan hadis qudsi yang disandarkan kepada Tuhan atau Allah. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran.
Kedudukan hadis terhadap Al-Quran hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia. Dan beliau tidak menyampaikan sesuatu, terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Adapun macam-macam dari hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang sekaligus dilengkapi penjelasannya dalam hadis ada 5, yaitu 1. Wajib, perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Contohnya, sholat, puasa, haji bagi yang mampu. 2. Sunnah, perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya yaitu membaca sholawat, sedekah. Nomor 3 yaitu haram, perbuatan jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala, atau kebalikannya dari wajib. Contohnya zina, mabuk, dan mencuri. Nomor 4 yaitu makruh, perbuatan jika ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan. Contoh, merokok, berkumur di siang hari saat puasa. Yang terakhir yaitu mubah, sesuatu yang dibolehkan untuk dilakukan atau tidak, tanpa ada perintah atau larangan khusus dari agama. Selanjutnya yaitu pengertian ijma. Ijma artinya kebulatan tekad untuk suatu masalah atau perjanjian tentangnya. Istilah ini memiliki 2 makna secara etimologis: keadaan hati untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu dan setuju. Yang selanjutnya yaitu landasan ijma. Dalil yang kokoh berupa nas Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada perbedaan pendapat tentang apakah sandaran menjadi syarat bagi suatu ijma. Yang pertama, mayoritas ulama menyatakan bahwa ijma harus berlandaskan keyakinan yang mantap, bukan hanya hasil dari taufik Allah. Yang kedua, beberapa ulama tidak mensyaratkan ijma. Ijma bisa terwujud berkat taufik Allah kepada setiap mujtahid yang mencapai kesepakatan yang mengarahkan mereka pada kebenaran tanpa perlu tergantung pada petunjuk dalil. Yang selanjutnya yaitu fungsi ijma. Fungsi ijma adalah perannya terhadap dalil lainnya, baik nas maupun tidak. Menurut para ahli agama, ahli al-sunnah, ijma memiliki otoritas untuk menetapkan hukum secara mandiri. Menurut ulama Syiah, ijma hanya bertujuan untuk menyatakan adanya pernyataan dari seseorang yang masuk. Menurut ulama yang berpendapat bahwa ijma berfungsi untuk menetapkan hukum berdasarkan taufik Allah yang diberikan kepada ulama yang menyepakatinya, sehingga tidak memerlukan dasar atau tujuan yang pokok untuk memberikan kekuatan ijma. Dalam pandangan ini, peran dan tujuan ijma adalah independen. Yang selanjutnya yaitu qiyas. Definisi qiyas. Definisi qiyas menurut Hanafiyah mendefinisikan qiyas dengan lebih teknis, penerapan hukum atas sesuatu tidak dinaskan dengan mengaitkannya pada sesuatu yang dinaskan. Berdasarkan kesamaan ilat antara keduanya, Amir Syarifuddin mencatat bahwa Hanafiyah cenderung memberikan perhatian besar pada ilat yang dapat diukur secara rasional dan bersifat nyata. Yang selanjutnya yaitu definisi qiyas menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan definisi yang serupa dengan jumhur, tetapi lebih menekankan pada aspek syar'i dari ilat. Menurut mereka, qiyas adalah proses analogi berdasarkan kesamaan sebab hukum yang digali dari nas atau ijma. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama Syafi'iyah menaruh perhatian khusus pada kehati-hatian dalam menetapkan ilat, agar hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan maqasid syariah atau tujuan syariat. Meski ada perbedaan dalam cara mendefinisikan dan menggunakan qiyas, para ulama sepakat bahwa qiyas tidak dapat dilakukan sembarangan. Penggunaan qiyas harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama terkait dengan kesahihan ilat yang dijadikan dasar redaksi beberapa definisi yang disebutkan di atas. Mereka sepakat bahwa metode qiyas untuk penetapan hukum tidaklah menetapkan hukum dari awal.
tetapi hanya menyingkat dan merinci hukum pada masalah yang belum jelas. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dengan cermat ilat dari masalah yang sedang dihadapi. Hukum terhadap masalah yang sedang dihadapi adalah hukum yang ditentukan oleh nas jika ilatnya sama dengan ilat hukum yang disebutkan dalam nas. Qiyas dibagi menjadi beberapa bagian menurut ulama usuli termasuk Al-Amidi dan Asy-Syaukani jika ditinjau dari perspektif kekuatan ilat yang ada. 1. Qiyas aulawi adalah jenis qiyas di mana hukum yang ditetapkan pada cabang lebih kuat atau lebih utama dibandingkan hukum asal. Karena ilat pada cabang lebih jelas atau lebih intens daripada asal. Contoh masalah asal, larangan mengatakan kepada orang tua sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, selanjutnya itu qiyas musawi adalah jenis qiyas di mana ilat dalam cabang sama kuatnya dengan ilat dalam asal sehingga hukumnya yang juga sama. Contohnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10 bahwa memakan harta anak yatim adalah haram. Yang selanjutnya yaitu qiyas adna adalah jenis qiyas di mana hukum yang ditetapkan pada cabang lebih lemah dibandingkan hukum pada asal. Karena ilat pada cabang tidak sekuat ilat pada asal. Sebagai contoh, minuman keras seperti khamr lebih memabukkan daripada minuman keras seperti bir. Keduanya diharamkan dalam Al-Quran. Qiyas kemudian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat kejelasan hubungan antara ilat dan hukum asal. Qiyas jali adalah jenis qiyas di mana kesamaan ilat antara masalah asal dan masalah cabang sangat jelas dan mudah dipahami tanpa memerlukan analisis yang mendalam. Yang kedua yaitu qiyas khafi adalah jenis qiyas di mana kesamaan ilat antara masalah asal dan masalah cabang tidak terlihat secara langsung dan memerlukan analisis atau penalaran yang mendalam untuk membuktikan hubungan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.